Syukurlah. Perkenalkan, nama saya Airin Sevira Ramadhani. Kali ini saya akan menceritakan tentang legenda yang ada di desaku, teman-teman. Tepatnya ada di Dusun Gunung Gelis, Desa Tambak Sari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Cilacap. Cerita ini diambil dari wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Desa Tambak Sari, blog internet yang ditulis oleh Bapak Rusman Effendi dan ditulis ulang serta dikembangkan oleh Ibu Rohaina SPD. Judulnya Misteri Lawang Larangan Gunung Pamindangan. Penasaran kan? Begini ceritanya. Beratus tahun yang lalu di Pulau Jawa berdirilah sebuah kerajaan yang megah, yaitu Kerajaan Galuh. Rajanya bernama Prabu Permana Dikusuma. Ia sangat sakti, arif dan bijaksana. Tak heran jika kerajaannya subur makmur gemarimpah lajinawi. Sang Prabu mempunyai dua permaisuri yang cantik jelita, yaitu yang pertama bernama Dewi Naganingrum dan yang kedua bernama Dewi Pangrenyep. Baginda sudah lama memohon kepada Tuhan agar diberi keturunan, tapi permohonannya belum terkabul juga. Setelah memerintah kerajaan dalam waktu yang lama, sang raja memutuskan untuk mensucikan diri menjadi seorang petapa. Karena belum mempunyai keturunan, sang raja akan menyerahkan tahta kerajaannya kepada patinya yang bernama Arya Kebonan atau Arya Temperan. Baginda juga tahu dari batinnya bahwa Arya Kebonan ingin menjadi raja. Arya Kebonan, jika benar kau ingin menjadi raja, akan aku serahkan kerajaanku. Tapi dengan syarat. Pertama, kau harus bersikap adil, jujur, dan bijaksana. Kedua, jangan sentuh permaisuriku, tapi harus diperlakukan dengan baik. Apa kau sanggup, Arya Kebonan? Ampun tuanku atas kelancangan hambamu ini. Tapi jika sekiranya Baginda percaya, baiklah, hamba mengikuti pesan Baginda. Syukurlah jika kau bersedia. Mulai saat ini dengan disaksikan oleh Uwa Lengser, aku serahkan kerajaanku padamu. Namamu aku ganti menjadi Prabu Parma Wijaya. Setelah serah terima, sang raja segera bersemedi dan lenyaplah Baginda dari hadapan Arya Kebonan dan Uwa Lengser. Arya Kebonan terlihat sangat gembira dengan penganugerahan ini. Sekarang aku adalah raja. Lengser, segera bunuh Dewi Naganingrum. Lengser, umumkan sekarang juga, akulah Raja Galuh Pakuan. Teman-teman, begitulah Raja Galuh Pakuan yang baru merasa dirinya sangat berkuasa dan melupakan janjinya. Tindakannya sangat kejam dan sewenang-wenang. Pada suatu hari, kedua permaisuri menghadap raja untuk menyampaikan arti tentang mimpinya. Ampun Baginda, tadi malam kami bermimpi yang sama, yaitu mimpi kejatuhan bulan. Menurut penasihat kerajaan, kami berdua akan mendapatkan putra. Apa? Tidak mungkin! Jawab sang raja sambil marah, karena dengan lahirnya putra mahkota, maka kekuasaannya tidak akan lama. Karena masih penasaran, sang raja mendatangkan lagi penasehat kerajaan. Dan benar saja, kedua permaisuri itu mengandung putra laki-laki. Singkat cerita, Dewi Pangrenyep melahirkan seorang putra
yang diberi nama Pangeran Haryang Banga. Sedangkan Dewi Naganingrum belum terlihat tanda-tanda akan melahirkan hingga sudah setahun lamanya mengandung. Ia terlihat sedih dan was-was. Akhirnya sang raja menemui Dewi Naganingrum untuk menenangkan hatinya. Namun ajaib teman-teman, janin dalam kandungan itu berbicara. Parmawijaya, jika kau terus melupakan janjimu, maka kekuasaanmu tidak akan lama. Mendengar hal itu, sang raja marah. Ia mencari cara untuk menyingkirkan janin tersebut. Akhirnya, sang raja memanggil Dewi Pangrenyep. Ada apa, tuanku? Apa? Pangrenyep, jikalau Dewi Naganingrum akan melahirkan, kau harus buang putranya ke sungai, atau kau harus buang ke hutan. Akan aku serahkan kerajaanku pada putramu. Benarkah itu, Baginda? Hamba senang sekali. Ya, benar. Singkat cerita, setelah Dewi Naganingrum akan melahirkan, Dewi Pangrenyeplah yang membantu melahirkannya dengan mempraktekkan niat jahatnya. Dewi Pangrenyep menggantikan bayi mungil dan tampan itu dengan seekor anak anjing. Lalu bayinya dan sebutir telur ayam dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan di sungai Citanduy. Sang raja yang mengetahui hal tersebut seolah-olah marah, tidak terima. Ini adalah aib kerajaan. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Lengser, segera bunuh Dewi Naganingrum sebelum aib ini tercemar sampai keluar kerajaan. Baik, Baginda, akan hamba laksanakan. Jawab Buah Lengser kaget. Teman-teman sambil menggendong bayi anjing dengan perasaan sedih namun kuat, Dewi Naganingrum pergi meninggalkan istana kerajaan dengan didampingi oleh Uwa Lengser dan keempat prajurit yang menandunya. Wah, aku tidak menyangka, bahkan aku tidak percaya bahwa anak yang aku lahirkan adalah seekor anak anjing. Aku bingung, Wah, gumam Dewi Naganingrum. Rasa, Tuan Putri, kebenaran akan selalu menang. Jawab Uwa Lengser menenangkan. Sambil berjalan, terlihat Uwa Lengser berpikir mencari cara. Bagaimana ya caranya menyelamatkan Kanjeng Ratu? Aku yakin kejadian ini penuh dengan kebohongan. Aku tidak boleh membunuhnya. Benar, aku harus menyembunyikannya di hutan, Kata Uwa Lengser dalam hati. Mereka pun terus berjalan, menelusuri lembah, menaiki bukit, bahkan sampai masuk ke dalam hutan belantara. Begitulah binatang-binatang pun mengiringi perjalanan mereka. Setelah jauh berjalan, Uwa Lengser beserta para rombongan beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya alam. Mohon ampun Kanjeng Ratu, coba lihat di sana. Di tengah hutan ini ada bukit yang sangat indah, dikelilingi pepohonan yang rindang. Di bawahnya ada aliran sungai. Mari kita ke sana. Ajak Uwa Lengser meneruskan perjalanannya. Teman-teman, sampailah mereka di bukit itu. Betapa takjubnya mereka melihat suasana yang indah dan nyaman. Udaranya sejuk, burung-burung berkicau bersautan, diiringi gemericiknya aliran sungai yang jernih. Hamparan tanah yang luas ditumbuhi rumput hijau bagaikan permadani. Setelah itu, Uwa Lengser
beserta para prajurit pun membangunkan sebuah gubuk untuk tempat persembunyian sang permaisuri. Lalu para prajurit pun pergi ke hulu sungai dengan membawa anjing yang dibawa dari istana kerajaan untuk diambil hati dan darahnya. Dan darahnya ditempelkan ke ujung tombak dan ditumpahkan ke baju kebaya sang permaisuri untuk bukti bahan laporan bahwa Dewi Nangadingrum telah tiada. Singkat cerita, saatnya Uak Lengser untuk berpamitan. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, Uak Lengser menugaskan 2 prajuritnya untuk tinggal menemani dan menjaga sang permaisuri serta memagari tempat itu dengan bantuan lemut kasat mata dan doa-doa kepada Yang Maha Kuasa agar Dewi Nangadingrum diberi perlindungan. Singkat cerita, sang Prabu percaya bahwa Dewi Nangadingrum dan putranya telah tiada. Padahal bayi yang dihanyutkan di Sungai Citadui itu ditemukan oleh kakek dan nenek Balangantrang dan diberi nama Ciung Wanara, yang pada akhirnya Ciung Wanara lah yang bisa menjadi seorang raja setelah mengalahkan sang Prabu dalam adu sabung ayam. Dan Dewi Nangadingrum beserta kakek dan nenek Balangantrang hidup bahagia di istana bersama Ciung Wanara. Nah teman-teman, hutan yang digunakan untuk tempat persembunyian sang permaisuri diberi nama Leuweung Larangan, yang artinya hutan larangan. Bagi siapa saja pejabat atau yang punya jabatan dilarang masuk ke hutan tersebut karena dipercaya akan mendapatkan bala. Wallahu a'lam. Nah, hutan yang digunakan untuk tempat persembunyian sang permaisuri kan ada di sebuah bukit atau gunung yang diberi nama Gunung Pamidangan, yang artinya gunung tempat midang atau bersantai atau beristirahat sang permaisuri. Dan dusun yang ada di sekitar gunung tersebut diberi nama Dusun Gunung Geris, yang artinya gunung yang pernah ditempati Ratu Gelis atau cantik. Satu lagi teman-teman, sungai yang digunakan untuk membuang bangkai anjing setelah diambil hati dan darahnya diberi nama Sungai Cibaganjing, yang artinya cai bugang anjing atau air bangkai anjing. Seru kan teman-teman ceritanya? Yang pasti dari cerita ini banyak pesan moral yang dapat kita ikuti. Di antaranya, kita jangan sombong, harus jujur, menepati janji, dan lain-lain. Betul apa betul? Agar ilmu kita bertambah, ayo baca buku di perpustakaan. Wassalamualaikum warahmatullahi